Senang sekali bisa berjumpa dalam kesempatan di saat kita bersama-sama. Tema hari ini adalah Maria Mater Dolorosa. Maria Bunda berduka cita. Ini salah satu gambar yang terkenal, kita tahu Pieta, yang juga mengungkapkan kepada kita mengenai penderitaan Bunda Maria Mater Dolorosa. Kita berada dalam masa Prapaskah. Dan salah satu tema yang pantas kita renungkan adalah mengenai salib dan penderitaan. Sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Prapaskah pekan kelima, yang juga dalam perjalanan sejarah juga masuk Minggu Sengsara. Minggu berikutnya sudah masuk pekan suci. Tentu permenungan kita mengenai salib dan penderitaan. Sehubungan dengan hal ini, kita bisa belajar dari Bunda Maria, yang dikenal juga sebagai Mater Dolorosa, sebagai Bunda yang berduka cita. Oleh karena itu saya memusatkan perhatian kita pada Maria di bawah kaki salib, Stabat Mater Dolorosa. Ada sebuah karya yang mengagumkan, ya, yang dalam hal ini adalah Pieta. Dan dalam Pieta yang sebetulnya Maria menunjukkan kepada kita sebagai Hawa baru. Yesus yang tersalib adalah anak domba Allah. Dan kita tahu dialah yang menghapus dosa dunia. Sebagaimana menjelang komuni kita ungkapkan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di salib ikatan yang mempersatukan Yesus dengan Allah seakan-akan terputus. Di salib ikatan yang mempersatukan Yesus dengan Bapanya terputus. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu penderitaan yang teramat dalam. Di salib cinta Yesus akan Bapanya dan juga akan umat manusia nampak sebagai rasa haus yang tak terhingga dan yang tak dapat dilepaskan. Dan kita tahu seruan Yesus, aku haus, yang dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 28. Dan semua karya dan setiap pekerjaan yang dilakukan selama hidupnya seperti kehilangan artinya. Semua karya dan setiap pekerjaan yang dilakukan Yesus selama hidupnya seperti kehilangan artinya. Pada saat penuh duka cita ini, saudara-saudariku yang terkasih, Maria ada dekat Yesus. Maria berdiri di bawah kaki salib putranya. Sebagaimana Adam dan Hawa bersama-sama merusak karya ciptaan Allah, demikian juga Yesus dan Maria bersama-sama memulihkannya. Adam dan Hawa merusak, tetapi Yesus dan Maria memulihkannya kembali. Santa Perawan Maria bersatu dengan putranya dan dengan tekun bertahan sampai di kaki salib, sebagaimana yang terungkap dalam konstitusi dogmatis tentang gereja Lumen Gentium nomor 58. Santa Perawan Maria bersatu dengan putranya dan tekun bertahan sampai di kaki salib. Maria diantar masuk oleh anaknya sendiri ke dalam ketaatannya sendiri kepada Bapa. Kita tahu dikatakan bahwa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan Maria diantar masuk oleh anaknya sendiri, oleh Yesus, ke dalam ketaatannya sendiri
kepada Bapa. Bunda Maria memang memberikan fiat-Nya waktu ia menerima kabar dari malaikat Tuhan. Kendati ia belum memahami apa yang terkandung dalam kata-katanya tersebut. Kita tahu fiat Maria adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria masuk dalam sebuah misteri yang amat dalam. Kesediaan, ketaatan kepada kehendak Bapa. Saat itu ia belum melihat seluruh korban yang dipersembahkannya kepada Allah karena persetujuannya. Ketaatan Maria menunjukkan kepada kita kesetiaan seorang manusia kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Namun dalam perjalanan waktu, pelan tapi pasti, sejalan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Maria, Maria mulai memahami betapa luas dan berat apa yang terkandung dalam jawabannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nanti kita lihat ramalan Simeon yang akan menembus jiwamu sendiri. Nanti juga sampai pada puncaknya, yaitu peristiwa salib. Fiat Maria mencapai puncaknya, bahkan melampaui puncaknya ketika Maria ikut diselamkan ke dalam samudra kedukaan, yaitu peristiwa salib. Itulah yang terjadi di bawah salib Stabat. Maria berdiri di bawah kaki salib putranya. Apa yang diderita oleh Yesus dalam tubuhnya, diderita oleh Maria di dalam hatinya. Apa yang diderita oleh Yesus dalam tubuhnya, diderita oleh Maria dalam hatinya. Sebilah tombak akan menembus jiwamu sendiri. Ketika lambung Yesus ditikam dengan tombak, Maria memahami nubuat Simeon itu, bahwa hatinya sendiri akan ditembusi dengan sebilah pedang. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sungguh Maria adalah bunda berduka cita. Maria adalah Mater Dolorosa. Selanjutnya kita melihat satu tema yang juga penting, penolong yang sepadan. Kita tahu dari atas salib, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dalam Yohanes bab 19 ayat 26. Ini menunjukkan kepada kita sebagaimana di Kana, Galilea, Yesus menyapa Maria dengan kata wanita, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, ibu. Yesus mengantar Maria masuk ke dalam sebuah relasi, hubungan yang seluas dunia, mengatasi hubungan pribadi ibu dan anak. Yesus mengajak Maria untuk melepaskannya sebagai anak, agar ia dapat menjadi mempelainya. Yesus mengajak Maria untuk melepaskannya sebagai anak, agar ia dapat menjadi mempelainya. Apa yang dimulai di Kana di Galilea disempurnakan di Kalvari, peristiwa salib. Sebagaimana wanita pertama Hawa diberikan kepada Adam, laki-laki, sebagai seorang penolong yang sepadan dengannya, yang dapat kita baca dalam Kejadian bab 2 ayat 20. Demikian juga Maria yang berdiri dekat salib diberikan kepada Yesus sebagai penolongnya yang sepadan. Sebagaimana wanita pertama Hawa
diberikan kepada Adam sebagai seorang penolong yang sepadan, demikian juga Maria berdiri dekat salib putranya, diberikan kepada Yesus sebagai penolongnya. Maria kehilangan anaknya, sengsara yang baru lagi. Maria tidak hanya menderita karena melihat anaknya menderita. Ia menderita juga seperti Yesus karena kehilangan anaknya. Ia menderita juga seperti Yesus karena kehilangan anaknya. Ia menderita karena melihat Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Apa yang terungkap di atas kayu salib, Yesus berseru, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Maria menderita juga dalam hatinya yang terdalam, melihat bahwa Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Ia menderita pula karena ia sendiri mengalami penderitaan yang serupa karena ditinggalkan oleh anaknya. Di satu sisi kita melihat di sini, Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah Bapaknya. Maria mengalami penderitaan yang serupa, ditinggalkan oleh Yesus anaknya. Keduanya kehilangan segala-galanya. Yesus kehilangan Bapaknya, Maria kehilangan Yesus anaknya. Penderitaan yang sungguh mendalam. Maria itu Hawa baru, bukan saja sengsara Yesus menggema di dalam hatinya, tetapi juga bersama dengan Yesus ia menderita, merasa ditinggalkan oleh Allah. Sekali lagi, Maria itu Hawa baru, bukan saja sengsara Yesus menggema dalam hatinya, tetapi juga bersama dengan Yesus ia menderita, merasa ditinggalkan oleh Allah. Dengan rela Maria kehilangan anaknya. Dengan rela ia kehilangan anaknya. Dan di situ ia menjadi setia kawan dengan dia yang kehilangan Bapaknya. Ini luar biasa. Dengan rela Maria kehilangan anaknya. Dan di situ Maria menjadi setia kawan. Maria menjadi solider dengan Yesus yang kehilangan Bapaknya. Oleh karena itu nanti kita lihat bagaimana Bunda Maria juga nanti setia kawan, solider dengan kita yang barangkali juga mengalami kehilangan segala-galanya dalam kehidupan kita. Dengan membiarkan dirinya dipisahkan dari anaknya, ia justru menjadi semakin bersatu dengan dia secara amat mesra. Dengan membiarkan dirinya dipisahkan dari anaknya Yesus, Maria justru menjadi semakin bersatu dengan Yesus secara amat mesra. Karena bersatu dalam penderitaan, setia kawan, solider satu sama lain. Maria sebagai Bunda Gereja. Kita tahu di atas salib, peristiwa salib, Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Lihatlah ibumu, inilah ibumu. Yohanes bab 19 ayat 27. Yohanes mewakili gereja dan seluruh umat manusia, mewakili kita semua. Inilah ibumu. Di sini kita melihat, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus rela melepaskan ibunya Maria.
untuk menyerahkan Maria kepada gereja. Yesus melepaskan ibunya untuk menyerahkannya kepada gereja. Dan Maria melepaskan Yesus, mau menyediakan dirinya bagi seluruh gereja. Maria melepaskan Yesus yang mau menyediakan dirinya bagi seluruh gereja. Gereja yaitu kita mendapatkan Maria sebagai ibu. Suatu anugerah yang begitu besar, suatu anugerah yang luar biasa. Kita, gereja, mendapatkan Maria sebagai ibu. Dan kita menerimanya sebagai suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan Yesus sendiri bagi kita umatnya. Sebagaimana murid yang dikasihi Yesus, yang dalam tradisi dikenal sebagai Rasul Yohanes itu, menerima ibu Yesus di dalam rumahnya, dalam Yohanes bab 19 ayat 27, maka kita juga diundang untuk menerima Maria di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita. Saat Yohanes mengundang Maria untuk tinggal bersamanya, ketika Yohanes mengundang Maria untuk tinggal bersamanya, sebetulnya gereja mengakui Maria sebagai ibunya. Gereja mengakui Maria sebagai bundanya. Maria adalah bunda gereja. Ini suatu gambar yang sangat indah berkenaan dengan tujuh duka cita Maria. Dalam perjalanan sejarah kita juga mendengar atau juga menghayati, mempraktikkan secara khusus berkenaan dengan devosi tujuh duka cita Maria. Devosi tujuh duka cita Maria ini sampai dengan bentuknya yang sekarang merupakan sebuah proses yang panjang. Sebagaimana kita tahu setiap tanggal 15 September kita merayakan peringatan Maria, Bunda berduka cita, Maria Mater Dolorosa. Dan itu kita rayakan sehari setelah kita merayakan pesta kemenangan salib suci. Penderitaan Maria tidak bisa dilepaskan dari salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perayaan ini berakar pada Injil dalam sebuah tradisi rohani yang sungguh sangat kaya. Penginjil Yohanes mengatakan, dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya. Yohanes 19 ayat 25. Kehadiran Maria di Kalvari sesuai dengan maksud Allah yang sudah dinubuatkan oleh Simeon. Ketika Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah, ketika Yesus masih berumur 40 hari. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 34 sampai 35. Dari ramalan Simeon dan Maria di kaki salib, kita dapat menarik duka cita lain dari Bunda Maria. Sekali lagi, dari ramalan Simeon dan peristiwa Maria di kaki salib, kita dapat menarik duka cita lain dari Bunda Maria. Kesulitan pada waktu kelahiran Yesus, yaitu tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Lukas 2, bab 2 ayat 7.
lalu pembunuhan massal terhadap anak-anak yang tak berdosa di Bethlehem dalam Matius bab 2 ayat 16 sampai 18, kecemasan Maria mencari Yesus yang hilang sampai 3 hari bersama dengan Yosef, Lukas bab 2 ayat 41 sampai 50, penolakan dan ancaman pembunuhan terhadap Yesus di kampung halamannya Nazaret ketika ia mengunjungi kampung halamannya, Lukas 4, 28 sampai 30, dan oleh para pemimpin agama Yahudi di Yerusalem, yaitu Lukas bab 11 ayat 53 sampai 54, dan Lukas 19, 47 dan 48, dan kisah lain bagaimana para pemimpin agama Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Dan tentu saja kisah sengsara Yesus yang diceritakan bagi kita dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan dalam perjalanan sejarah, saudara-saudariku yang terkasih, kisah Maria di bawah kaki salib Yesus melahirkan banyak renungan, melahirkan banyak meditasi dan karya seni. Pada zaman bapak-bapak padang gurun pada abad keempat dan kelima, Abbas Poemen yang ditanya setelah sadar dari sebuah ekstase, menjawab dengan suara terbata-bata, "Pikiranku ada di sana bersama dengan Santa Maria Bunda Allah yang menangisi salib yang juru selamat. Saya ingin juga selalu menangis bersama dengan dia." Jadi kisah Maria di bawah kaki salib melahirkan banyak meditasi. Dan Abbas ini juga merenungkan kisah Maria di bawah salib. Dan dia merasakan duka cita Maria. Dan dia juga masuk dalam duka cita yang mendalam. Lalu Santo Efrem dari Syria tahun 373 menulis sebuah ratapan Maria di kaki salib. Sebuah syair yang masih dinyanyikan juga dalam ritus Syria pada ibadat sore Sabtu Suci. Sekitar tahun 500 juga ada seorang yang bernama Romanus Melodis menyusun sebuah lagu atau sebuah himne Maria di kaki salib, di mana Yesus berbicara dengan ibunya dan mengajarinya tentang misteri salib. Apa yang dihasilkan oleh Santo Efrem dari Syria menulis sebuah ratapan, atau juga Romanus Melodis yang menyusun sebuah himne lagu Maria di kaki salib, lahir dari sebuah permenungan yang mendalam berkenaan dengan kisah Maria di bawah kaki salib. Mereka mau melibatkan diri dalam duka cita Santa Perawan Maria. Lalu di gereja barat muncul beberapa tokoh, misalnya Santo Ambrosius, Santo Anselmus, Santo Bernardus, dan banyak lagi orang kudus lainnya merenungkan dan juga mengkhotbahkan, memeditasikan dan mewartakan tentang Maria yang ambil bagian dalam kisah sengsara Yesus Kristus Tuhan kita. Tema rohani ini, tema spiritual ini menjadi sangat-sangat populer pada abad ke-13. Dan tentu kita sungguh berutang budi secara khusus kepada para pengkhotbah Fransiskan dan Servit, para imam Fransiskan dan juga para imam hamba-hamba Maria. Dalam suasana devosional dan konteks historis, serta kesalehan wilayah Mediterania, lahirlah sebuah ratapan duka cita Maria yang dikenal dengan Stabat Mater Dolorosa. Stabat itulah Maria yang berdiri di bawah kaki salib, lalu Mater Dolorosa, Bunda berduka cita. Dengan perubahan-perubahan kecil, daftar duka cita Maria dalam perjalanan sengsara kurang lebih sama.
Misalnya duka cita Maria sewaktu Yesus ditahan. Yesus dibawa ke Pilatus untuk diadili. Yesus dihukum mati. Yesus dipaku di kayu salib. Yesus yang menyerahkan rohnya dan wafat di salib. Yesus yang diturunkan dari salib. Dan Yesus yang dikafani dan dibaringkan dalam makam. Kurang lebih berkenaan dengan Maria dalam perjalanan kisah sengsara Yesus dalam perjalanan duka cita Maria. Lalu agar selaras dengan Injil, ada sebuah daftar paralel dari 7 duka cita, termasuk juga masa bayi dan kanak-kanak Yesus. Antara lain nubuat Simeon, sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Pembunuhan massal kanak-kanak yang tak berdosa dan pengungsian ke Mesir. Yesus yang hilang di Yerusalem lalu ditemukan di Bait Allah. Yesus yang ditahan dan diadili. Yesus disalibkan dan wafat. Yesus diturunkan dari salib. Yesus dikafani dan dibaringkan dalam makam. Di dalam perjalanan berkenaan dengan 7 duka cita Maria. 2 daftar duka cita Maria muncul pada abad ke-14 untuk segala macam ungkapan sastra berkenaan dengan meditasi-meditasi, doa-doa, dan juga puasa-puasa, dan bentuk-bentuk lain yang mau menunjukkan kepada kita berkenaan dengan hasil permenungan tentang duka cita Maria. Lalu satu gambar secara khusus dilukis, kemudian pahatan menangkap imajinaris populer, antara yang sungguh sangat terkenal yaitu Pieta, Maria yang sedang memangku tubuh Yesus yang berlumuran darah. Dan hasil dari lukisan ini sebetulnya merupakan hasil permenungan bagaimana Maria yang merasakan penderitaan Yesus yang mendalam. Tapi itu juga adalah suatu inspirasi saat kematian yang kelam dengan wabah-wabah yang membahayakan pada abad pertengahan. Antara lain tahun 1347 sampai 350, dan tahun 1358 sampai 1360, 1373 sampai 1375. Kurang lebih 2 tahun adalah wabah-wabah yang membahayakan khususnya di Eropa saat itu. Lalu kemudian muncul gambar yang sangat populer bagaimana Maria ikut berduka cita dalam penderitaan Yesus. Tetapi sesungguhnya mau melukiskan bagaimana duka cita Maria, kesetiakawanan Maria dalam penderitaan kita umat manusia. Barangkali juga kita berpikir, mungkin juga ada orang-orang seniman yang juga melukiskan bagaimana wabah kita saat ini, misalnya pandemi COVID-19 dengan bahaya banyak kematian, saya kira sudah banyak ratusan ribu orang yang meninggal karena wabah. Barangkali juga ada yang bisa melukiskan dengan karya-karya seni mereka, entah gambar, entah patung, entah apa saja yang melukiskan bagaimana Maria ikut terlibat solider dengan situasi kita, penderitaan kita, tentu dalam kesatuan dengan penderitaan Yesus sendiri. Kemudian ketika awal tahun 1464, seorang Dominikan bernama Alain Roste mengkhotbahkan mengenai Mazmur baru Santa Perawan Maria. Mazmur baru Santa Perawan Maria tidak lain adalah 150 Salam Maria untuk diucapkan setiap hari. Dia merekomendasikan sebagai sebuah tema meditasi 50 Salam Maria tentang sengsara Yesus dan keterlibatan ibunya dari perjamuan malam terakhir sampai pemakaman. Nanti 50 Salam Maria tentang sengsara Yesus inilah kemudian kita dalam doa Rosario itu misalnya dalam kaitan dengan peristiwa-peristiwa sedih. Peristiwa-peristiwa sedih ini lalu kemudian satu peristiwa dengan 10 kali Salam Maria lalu kemudian menjadi 50 kali Salam Maria. Lalu persaudaraan Rosario yang pertama muncul di Cologne
pada tahun 1475 membuat meditasi-meditasi lebih spesifik, lebih khusus, membangun sebuah daftar 15 misteri, diantaranya 5 peristiwa sedih, sakratul maut, penderaan, pemakotan dengan duri, memanggul salib, dan penyalipan. Kurang lebih 5 peristiwa sedih yang kita hayati dalam doa Rosario hingga saat ini. Lalu pada tahun 1482, seorang pastor paroki dari Flanders, John, mulai mengkhotbahkan devosi kepada 7 duka cita dalam bentuknya yang sekarang ini yang kita kenal. Barangkali di antara kita yang mempunyai devosi kepada 7 duka cita Maria. Antara lain nubuat Simeon, Lukas bab 2 ayat 34 sampai 35, pengungsian ke Mesir, Matius 2, 13 sampai 21, Yesus hilang selama 3 hari di Yerusalem, Lukas 2 ayat 41 sampai 50, kemudian pendakian ke Kalvari, Yohanes 19 ayat 17, penyalipan dan wafat Yesus diturunkan dari salib, Yohanes 19, 39 sampai 40, dan yang terakhir Yesus yang dibaringkan di makam, Yohanes 19, 40 sampai 42. Devosi ini membawa kepada keberadaan sebuah persaudaraan bunda berduka cita yang kemudian mendapatkan pengesahan dari Paus. Jadi pada abad pertengahan juga muncul banyak persaudaraan, antara persaudaraan Rosario, persaudaraan bunda berduka cita, persaudaraan skapulir. Dari duka cita perspektif biblis ini dan sukacita melahirkan keterlibatan dan keibuan rohani dari Bunda Maria. Oleh karena itu duka cita dan sukacita itu tidak terpisahkan. Liturgi 15 September mengingatkan kita akan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 24. Sebagaimana kita menghormati cinta Santa Perawan Maria yang terlibat, semoga kita membangun dalam kehidupan kita sendiri apa saja yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk kebaikan gereja. Doa setelah komuni dalam perayaan Ekaristi 15 September. Lalu selanjutnya kita melihat kesaksian 1-2 tokoh gereja yang juga dengan caranya merenungkan mengenai penderitaan dalam perjalanan bersama dengan Bunda Maria untuk mengikuti Yesus Kristus. Tokoh yang pertama adalah Santo Yohanes Paulus II. Kisah hidupnya, kisah duka dan derita. Ibunya meninggal saat Yohanes Paulus masih kecil. Lalu kakaknya dan ayahnya juga meninggal saat ia masih muda. Lalu juga ia mengalami penderitaan saat menghadapi Perang Dunia Pertama dan kerja keras dalam pertambangan. Lalu saat menjadi paus, ia ditembak oleh Mehmet Ali Aka pada 13 Mei 1981 dan 13 Mei bertepatan dengan hari ulang tahun penampakan di Fatima, penampakan pertama, dan juga tahun-tahun terakhir hidupnya paus ini menderita sakit Parkinson. Dalam suatu kesempatan, Paus Yohanes Paulus II menulis, saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya melalui Maria atas anugerah penderitaan. Satu ungkapan yang sangat dalam. Saya ingin mengungkapkan rasa syukur saya melalui Maria atas anugerah penderitaan. Penderitaan, duka cita, sengsara justru melahirkan rasa syukur. Itu berarti ada nilai-nilai indah yang ditemukan justru ketika mengalami penderitaan. Saya sudah memahami bahwa penderitaan itu sebuah anugerah yang perlu. Saya sudah memahami
bahwa penderitaan itu sebuah anugerah yang perlu. Paus harus menderita sehingga dunia boleh melihat bahwa di sana ada sebuah Injil yang lebih luhur. Itulah Injil penderitaan. Paus harus menderita sehingga dunia boleh melihat bahwa di sana ada sebuah Injil yang lebih luhur. Itulah Injil penderitaan. Olehnya masa depan dipersiapkan, milenium ketiga, keluarga-keluarga. Saya sungguh berhutang kepada Santa Perawan Maria karena anugerah penderitaan, dan saya berterima kasih kepadanya untuk itu. Luar biasa Paus Yohanes Paulus II. Tentu ia juga memiliki devosi yang mendalam kepada Santa Perawan Maria. Ia juga merasakan bagaimana Maria solider dengan dirinya dan dia sendiri setia kawan dengan Bunda Maria dalam penderitaan. Rasa syukur yang mendalam untuk mengikuti Yesus Kristus. Saya sungguh berhutang kepada Santa Perawan Maria karena anugerah, berterima kasih kepadanya untuk itu. Untuk perjalanan internasional terakhirnya, Paus Yohanes Paulus II memutuskan untuk pergi ke Lourdes, untuk mengunjungi groto, gua, di mana Perawan Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette. Dia datang bukan hanya sebagai seorang paus, tetapi juga sebagai seorang pesiara. Sementara di situs penampakan, dia berkata kepada orang-orang sakit yang hadir bersama dengan dia. Dia mengatakan demikian saat siarannya ke Lourdes. Saya ada di sini bersama dengan kalian, saudara-saudariku terkasih, sebagai seorang pesiara kepada Santa Perawan Maria. Bersama dengan kalian, saya melewatkan saat hidup yang ditandai dengan penderitaan fisik, bukan karena alasan sesuatu yang kurang berbuah dalam rencana Allah yang mengagumkan. Bersama dengan kalian, saya berdoa untuk semua mereka yang percaya akan doa-doamu. Bersama dengan kalian, saya melewatkan saat hidup yang ditandai dengan penderitaan fisik. Paus juga solider dengan mereka yang menderita, karena ia telah belajar dari Bunda Maria bagaimana mengikuti Yesus. Lalu tokoh yang kedua adalah Santa Teresia dari Lisieux, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, yang hidup dari tahun 1873 dan 1897. Ibunya meninggal saat ia masih 4 tahun. Dan kemudian Teresia sendiri meninggal dalam usia yang masih sangat muda, belum genap 25 tahun. Ia meninggal karena penyakit TBC. Dan ketika ibunya meninggal saat ia masih muda, ia sendiri menyerahkan diri kepada perlindungan Bunda Maria. Ia mempunyai seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Ketika remaja, ketika ia mengalami sakit yang aneh, yang juga sulit disembuh karena senyum Santa Perawan. Pada bulan Mei 1897, Teresia menyusun sebuah puisi dengan judul Mengapa Saya Mencintaimu, puisi yang cukup 25 bait. Dan dalam salah satu baitnya, bait 23, Teresia menulis, Maria pada puncak Kalvari, berdiri di bawah salib, bagiku
engkau nampak altar. Jadi Teresia melihat Maria yang berdiri bawah kaki salib bagaikan seorang imam yang berdiri Yesus anaknya. Dan juga dalam percakapan terakhir 21 Agustus 1897, Teresia berkata, Maria lebih sebagai ibu daripada ratu. Lalu berikutnya lagu-lagu Maria. Sebagaimana kita tahu banyak lagu diciptakan. Dan lagu-lagu mengenai bertemakan Maria ini adalah ungkapan kerinduan dan harapan. Bantuan Bunda Maria dalam suka duka kehidupan kita. Kita hanya bisa mencari perlindungan kepada Tuhan melalui Maria. Dan Maria dengan mantel keibuannya melindungi kita. Kita bisa mencari perlindungan kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Dan Maria dengan mantel keibuannya melindungi kita. Per Mariam ad Deum, per Mariam ad Jesum. Salah satu lagu kuno yaitu Subtuum Presidium. Ke bawah perlindunganmu kulari, Bunda Allah yang suci. Dengarkanlah doa kami di dalam kesusahan dan kesukaran. Namun bebaskanlah kami dari segala bahaya, perawan yang mulia dan terberkati. Ke bawah perlindungan kulari Bunda Allah yang suci, dengarkanlah doa kami di dalam kesusahan dan kesukaran. Atau juga lagu Salve Regina, Salam ya Ratu, dalam buku Puji Syukur nomor 623, saya kira juga lagu yang tidak asing untuk kita. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Dengarkanlah kami anak Hawa yang terbuang. Bunda perhatikan keluh kesah kami dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya penolong kami dengan mata yang memancarkan kasihan, pandanglah kami. Dan kelak tunjukkanlah kepada kami Yesus buah rahim-Mu yang terpuji, Maria yang pemurah, ya perawan yang baik hati. Perhatikan keluh kesah kami dalam lembah duka ini. Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah beberapa pokok pikiran yang barangkali bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga juga menolong kita semua merasakan sebetulnya kasih keibuan Maria dalam suka duka kehidupan kita. Maria yang mengikuti Yesus Kristus dengan tekun dan setia, mulai dari awal ia menerima kabar gembira itu sampai di bawah kaki salib. Mulai dari fiat-Nya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu, sampai stabat Mater Dolorosa, ketika ia berdiri di bawah kaki salib putranya, juga menolong kita, membangkitkan kekuatan dan harapan kita dalam suka duka kita, kesetiaan untuk mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati Anda semua. Maria Mater Dolorosa, doakanlah kami. Sekian dan terima kasih.